Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Nur Salma yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur di siang hari ini kita masuk di tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Februari 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah, kita semua bisa kembali dikumpulkan di majelis ilmu, majelis insyaallah akan memudahkan jalan kita semua untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, suaranya serak-serak lengket nih. Sepertinya kelelahan. Nah, Masya Allah. Baik, tema kajian sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Nabhan, Hafizahullah wa ra'ah. Kita akan mengangkat tema di siang hari ini dan insya Allah di kajian-kajian berikutnya tentang biografi 10 sahabat yang dijamin masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sahabat ini perlu kita pelajari biografinya, perjalanan hidupnya? Jawabnya tidak lain karena mereka adalah generasi terbaik umat ini. Terlebih ada yang secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan mereka dijamin surga. Ya, secara khusus dalam satu kesempatan Rasul sampaikan, ya Abu Bakar anta fil jannah. Wahai sahabatku Abu Bakar, Allah berikan berita gembira untuk dirimu. Allah jaminkan surga untuk dirimu. Ya Umar ibn al-Khattab, anta fil jannah. Ya Uthman ibn Affan, anta fil jannah. Ya Ali ibn Abi Talib, anta fil jannah. Kemudian ya Talhah ibn Ubaidillah, anta fil jannah. Ya Zubair ibn al-Awwam, anta fil jannah. Ya Abdurrahman ibn al-Auf, anta fil jannah. Ya Sa'ad ibn Abi Waqqas, anta fil jannah. Kemudian ya Sa'id ibn Zaid, anta fil jannah. Dan yang terakhir ya Aba Abdillah ay Aba Ubaidillah ibn al-Jarrah, anta fil jannah. Masya Allah. Jadi 10 biografi sahabat ini yang nanti kita akan fokuskan. Kita ambil pelajaran-pelajaran kehidupannya. Masya Allah. Yang pertama adalah tentu sosok sahabat yang paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sosok sahabat yang kesetiaannya itu luar biasa, enggak ada duanya jemaah. Dan kesetiaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Allah buktikan. Sampai akhir hayatnya Allah tetap sandingkan keduanya. Ya, saat kuburannya didekatkan Rasulullah dan di sampingnya adalah sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Di antara kitab rujukan yang ana jadikan sebagai referensi, ada kitab yang bagus ya maaf, Hiqbah Minat Tarikh ma baina wafatin Nabi ila Maqtalil Husain. Ini bagaimana Syekh, ya penulisnya Utsman ibn Muhammad Al-Khamis. Kita sering dapat makta' atau video singkat Syekh Al-Khamis. Ya, Masya Allah, yang kajian tentang sirah atau sejarahnya sangat mendalam. Ya, di dalam buku ini beliau jabarkan tentang periode-periode sejarah di dalam Islam dari wafatnya Nabi sampai terbunuhnya Al-Husain ibn Ali, cucunya Nabi SAW. Dan alhamdulillah seingat ana sudah ada edisi terjemahan dalam bahasa Indonesia, antum bisa miliki. Judulnya inilah faktanya. Ya, judulnya inilah faktanya. Laula akhta, kalau nggak salah diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Ya, itu bisa jadi referensi sejarah yang valid jemaah.
Karena di situ beliau mengungkap mana distorsi, mana pemutarbalikan fakta, mana fakta sejarah. Jadi bagus buku itu ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ya, nama aslinya sebenarnya bukan Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah. Ya, lalu terus nyangkut dari mana kenapa Abu Bakar jadinya. Biasanya kan kalau kunyah itu disandarkan kepada anak. Benar gak? Ya, kepada anak. Di antaranya Nabi SAW dipanggil tuh dengan sebutan Abal atau Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Nah, dan kunyah juga kadang disematkan untuk apa yang menjadi kebiasaannya. Ya, apa sesuatu yang dia sukai, maka itu bisa jadikan kunyah. Seperti Abu Turab. Ya, ketika sahabat Ali pernah, ya beliau sedang tertidur, kemudian bagian tubuhnya banyak nempel debu. Nabi bangunkan, Qum ya Abu Turab, bangun, wahai bapaknya debu. Sambil Nabi membersihkan debu-debu yang ada di tubuhnya. Masya Allah. Itu romantisme yang ditunjukkan oleh seorang mertua kepada menantu. Ini kita yang udah nikah nih, yang udah punya orang tua tambahan yaitu mertua kita, jalin hubungan yang baik. Jangan kayak kucing sama anjing, ya Allah. Kadang kala menantu sama mertua atau sebaliknya ribut mulu, subhanallah. Nabi contohkan hubungan harmonis antara mertua dan menantu. Makanya panggilan itu yang paling disenangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada kalanya juga disandarkan kunyah itu kepada binatang. Ya, makanya ada sahabat yang nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr, masyhur dikenal orang dengan sebutan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Makanya tergantung hewan piaraan antum apaan. Antum hobinya kadal, ya peliharaannya dipanggil siapa antum nanti? Abu Kadal gitu ya. Ya, makanya nggak usah macem-macem lah. Ya nggak usah macem-macem, ular piton lah dipiara dan sebagainya ya. Nah, karena sebutannya jadi jelek cuma. Nah, nama aslinya Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Nah tuh, jadi ada rentetan nama-nama yang merupakan kesamaan nasab dengan Nabi SAW. Ya, di antaranya Lu'ay, ya ibn Ka'ab. Makanya Nabi SAW Quraisy. Begitu juga ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga termasuk dari kalangan Quraisy. Ya, orang Quraisy, Masya Allah. Taib. Ini kita sekarang pelajari dulu tentang biografi singkat beliau ya. Nah, pertama diantaranya adalah ayah beliau bernama Utsman, tapi masyhur dengan kunyah Abu Quhafah. Ya, Abu Quhafah. Makanya di sini tadi disebutkan Abdullah ibn Utsman. Abdullah bin Utsman, berarti Utsman itu bapaknya. Tapi lagi-lagi sama seperti dirinya, beliau lebih terkenal dengan sebutan Abu Quhafah. Jadi memang terkenal di kalangan bangsa Arab biasa, kadang seorang lebih masyhur dengan sebutan kunyahnya dibandingkan nama aslinya. Sama kayak pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Ya, siapa beliau? Pengarang kitab Arba'in An-Nawawi, siapa? Imam Nawawi. Itu bukan nama tuh. Itu penyandaran dari mana beliau berasal. Nama aslinya adalah Yahya ibn Syaraf. Yahya. Lah kenapa kok jadi Nawawi Ustaz? Kenapa jadi Nawawi? Karena beliau berasal dari kota Nawa. Ya, orang-orang Arab, para ulama terdahulu ya memang sering menyandarkan namanya itu dengan dari mana mereka berasal. Karena berasal dari Nawa maka masyhur dengan sebutan Nawawi. Gitu ya. Fakhrul Razi dari Condet, Al-Condeti begitu. Ya. Nah, di kita jadi nama ya Nawawi ya, tapi ya ma'alish, enggak apa-apa. Ya maaf musykilah. Taib. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang menarik dari komposisi keluarganya nih. Masya Allah. Dari istri-istrinya, anak-anaknya dan sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa orang istri. Kayaknya beda sama kita. Ya, kita satu istri, beliau lebih dari satu istri. Tapi jika antum ada yang memang sudah menjadi praktisi, fadhal. Ya,
Istri-istri Abu Bakar As-Siddiq diantaranya adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah bintu Abdul Uzza. Abu Bakar nikah dengan Qutailah, lahir anak 2 orang, laki perempuan, namanya Abdullah dan Asma. Ya, makanya kita dengar Asma binti Abu Bakar. Ya, itu anaknya Abu Bakar dari istri yang pertama, Qutailah. Kemudian Abu Bakar nikah lagi dengan wanita berikutnya yang namanya Ummu Ruman Al-Kinaniyah. Lahir Ibunda Aisyah dan anaknya yang laki-laki bernama Abdurrahman. Sepasang lagi dapat. Ya, Masya Allah. Abdurrahman belakangan masuk Islamnya. Bahkan di perang Badar masih jadi musuh. Abu Bakar gabung dengan kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman di pasukan kafir. Ya, sampai-sampai Abdurrahman cerita ketika peristiwa peperangan perang Badar berlangsung, ayahku begitu sungguh-sungguh mencari diriku. Ya, karena emang ketika diceritain begitu kata Abu Bakar, iya, kalau aku ketemu engkau, aku habisin engkau. Masya Allah. Ya, karena udah perbedaan akidah nih. Ya, sudah berbeda akidah. Dia berada di barisan kafir. Sedangkan Abu Bakar ya di dalam barisan kaum muslimin. Tapi pada akhirnya masuk Islam. Rasul memang melarang dirinya, melarang Abu Bakar untuk membunuh Abdurrahman. Hikmahnya pada akhirnya Abdurrahman masuk Islam. Istri ketiganya namanya Asma binti Umais Al-Khaz'amiyah. Ya. Nah, Asma ini menarik nih, ini menarik. Ada sisi menarik dari sosok Asma. Ini Asma sebelum dinikahi Abu Bakar, beliau ternyata istri dari sahabat Nabi juga. Ya. Ja'far bin Abi Thalib. Berarti masih sepupu Nabi ya. Ini kan saudaranya Ali nih. Ja'far. Ya, itu suami pertamanya Asma binti Umais. Sebelum kemudian ketika Ja'far meninggal di perang Mu'tah. Ja'far meninggal di perang Mu'tah. Bukan Mut'ah, bukan ya. Nah, perang Mu'tah. Masya Allah. Maka tatkala beliau wafat, otomatis Asma binti Umais jadi janda. Disitulah kemudian lepas masa iddah, Asma dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah. Jadi biasa ya. Di kalangan para sahabat. Sahabat nikahin mantan istrinya, sahabatnya biasa. Jangan dibikin heboh. Ini zaman sekarang heboh gak? Heboh. Rame nih. Si Raja Tega. Tuh. Ya, pagar makan tanaman. Itu kan begitu kadang. Ini fakta. Ya, seorang sahabat menikahi mantan istri sahabatnya. Tapi dianggap atau dicap dengan label-label yang buruk. Padahal ini melindungi jemaah. Mengayomi dengan cara yang dihalalkan. Kalau di kita nih, Masya Allah rame, viral bisa. Ya, kayak gitu jemaah. Padahal biasa. Sebagaimana Nabi pun pernah menikahi Ummu Salamah. Istrinya siapa Ummu Salamah sebelum nikahi Nabi? Abu Salamah. Abu Salamah wafat. Ya, maka Ummu Salamah lepas masa iddahnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu jemaah. Jadi nggak apa-apa seseorang menikahi mantan istri sahabatnya. Ada sesuatu juga yang menarik, pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Tatkala wafat Ja'far ibn Abi Thalib di dalam perang Mu'tah, ya, otomatis keluarganya Ja'far sedang berduka. Maka Nabi mengatakan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Ya. Fa innahum atahum amrun yushghiluhum. Bikinin makanan tuh untuk keluarganya Ja'far. Kenapa? Mereka sedang berduka. Mereka disibukkan dengan duka cita yang mendalam sehingga nggak kepikiran untuk masak, untuk nyiapin makan, untuk nyiapin minuman. Kalian yang bikinin. Tuh. Atau bawain, kalau zaman sekarang kita ingin praktis, bawain tuh. Ini jemaah, ini pergeseran, wallahi pergeseran yang sangat nyata. Di tengah-tengah kaum muslimin yang mengaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad, tapi nggak mau mengikuti sunnahnya.
Saat kita dapati tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita sedang berduka, ditinggalkan dia oleh orang-orang yang dicintai. Duka yang mendalam menjadikan dia tersibukkan untuk dia merasakan kesedihan yang mendalam. Enggak kepikiran hal-hal lain, termasuk urusan makan minum. Ya. Tapi sepertinya justru kita merepotkan tuan rumah. Ya, saat kita datang berharap entar ada berkat yang ana tenteng. Subhanallah. Kan itu faktanya. Itu faktanya jemaah. Harusnya kita yang bawain. Ya, entah matang atau bahan bakunya bawain tuh. Lebih bagus dibawain sudah dalam keadaan matang. Jadi mereka tinggal santap jemaah. Ya Allah, ini pergeseran. Makanya sekali lagi kita sangat meyakini memang itu bukan berasal dari Islam. Perayaan-perayaan ketika seorang sedang berduka cita, wallahi bukan datang dari Islam. Ya, karena memang kalau kita cermati di mana sisi kita ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh keluarga yang sedang berduka tersebut. Ya, saat direpotkan ngurusin makanan dan sebagainya untuk orang-orang yang hadir. Padahal perintah Nabi bikinin makanan, bawain tuh untuk keluarganya Ja'far. Jadi mulai sekarang harus dirubah tuh. Kita datang bawain tuh. Ya, nasi box, nasi bungkus, kayak apa aja, Masya Allah. Itu jamaah rahimanillahu wa iyyakum. Baik. Kemudian istri yang keempat Habibah binti Kharijah. Ya, Habibah dinikahi oleh Abu Bakar ini di Madinah. Ya, saat bapaknya namanya Kharijah. Ya, ngasih tumpangan untuk Abu Bakar. Jadi pada saat Rasul dan kaum muslimin tiba di Madinah, beberapa konsep yang diterapkan oleh Nabi untuk membangun negara Islam yang kokoh. Pertama, binaul masjid. Membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun apa? Masjid Quba yang jaraknya 2,8 km atau 3 km dari Madinah, dari Nabawi. Itu masjid pertama. Base camp bagi kaum muslimin. Ya, mengurusi banyak hal-hal yang maslahat, kecuali yang gak boleh dilakukan ya di dalam masjid adalah urusan perniagaan, dagang, gak boleh. Ya, makanya sebisa mungkin Ustadz, anak cuma mesen lewat online, jangan ya. Karena kan sekarang semakin berkembang ya konsep jual beli ya. Nah, ya jangan di masjid, ya jangan di masjid, karena nggak ada keberkahan nanti di dalamnya. Nah, Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi, kemudian dibangun setelah Quba berdiri. Yang kedua konsepnya adalah al-mu'akhah, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq diantara dipersaudarakan, ya sebagian ulama katakan dipersaudarakan dengan Kharijah. Karena orang ini memberikan tumpangan untuk Abu Bakar ya tinggal di Madinah. Kan saat itu orang Mekah nggak bawa apa-apa jemaah. Masya Allah. Nah ternyata selain Abu Bakar dapat fasilitas tempat tinggal, beliau juga dapat fasilitas teman tidur. Masya Allah. Putranya atau putrinya Kharijah yang namanya Habibah diizinkan untuk dinikahi. Masya Allah. Komplit ya. Asyik banget tuh jemaah. Masya Allah. Ya. Nah darinya lahir seorang putri. Namanya Ummu Kulsum. Ya, namanya Ummu Kulsum. Kalau tadi dari Asma binti Umais lahir seorang anak laki-laki namanya Muhammad. Jadi total anaknya Abu Bakar berapa? 6 jemaah. 6. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Dan ada sesuatu yang menarik juga yang sayang kalau terlewatkan. Tadi kita mendengar nama Asma binti Abu Bakar. Kemudian dengar juga nama Ibunda Aisyah. Ternyata keduanya adalah saudara sebapak lain ibu. Karena Asma ibunya adalah Qutailah. Ibunda Aisyah ibunya adalah Ummu Ruman. Gimana jemaah? Akur gak antara dua orang saudara sebapak lain ibu yang ditunjukkan oleh Asma dan juga Ibunda Aisyah? Akur gak? Akur. Yang gak akur yang di tengah-tengah kita nih yang sekarang nih. Allah baru bilang. Kemudian di antara keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang sangat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ditunjukkan di antaranya di saat peristiwa hijrah. Ya.
Jadi kaum muslimin diperkenankan lebih dulu untuk hijrah ke Madinah. Maka mereka berangkat. Nah yang belakangan hijrah diantaranya adalah Rasul dan beberapa orang sahabat. Termasuk Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Kenapa Rasul belakangan? Rasul belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Tapi ketika turun perintah dari Allah, izin dari Allah untuk hijrah ke Madinah, maka segeralah beliau berangkat ke rumahnya Abu Bakar di tengah siang hari. Ya, di siang hari bolong lah orang bilang gitu ya, lagi panas-panasnya. Madinah tuh kalau udah panas, panas banget jemaah. Anak pernah ngalami 56 derajat Celcius jemaah. Ya Allah. Kalau lagi dingin, dingin sama. Ya, ini sekarang lagi musim dingin nih. 14, 10, ya Masya Allah. Nah kalau di siang hari musim panas nggak ada orang keluar. Ternyata Nabi keluar rumah dan datang terburu-buru ke rumahnya Abu Bakar. Dan Abu Bakar mendengar dari dalam rumahnya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk masuk. Masya Allah. Dan Abu Bakar pun faham. Tidaklah Rasulullah SAW datang ke rumahnya di waktu yang tidak biasa. Melainkan pasti ada sesuatu. Fihi syai'. Ini ada sesuatu yang penting. Makanya begitu dibuka, ya Rasul mengatakan tolong keluarkan orang-orang yang ada di rumahmu. Maka saat itu ada Ibunda Aisyah dan beberapa orang anaknya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, mereka bukan orang lain ya Rasul. Ini keluarga kita. Akhirnya Rasul mengatakan, Allah telah mengizinkan diriku untuk hijrah ke Madinah. Dan Allah memilih engkau untuk menemani diriku. Ya Allah. Ya. Bagaimana respon Abu Bakar As-Siddiq saat terpilih untuk menemani Nabi ya hijrah ke kota suci Madinah. Safar yang jauh, Mekah Madinah itu 450 km jemaah. Versi zaman dulu bukan versi zaman sekarang ya. Yang sekarang akses jalan udah enak ya, pakai bis yang nyaman bahkan bukan bis lagi. Ya, dengan apa sekarang? Kereta cepat jemaah 2,5 jam. Dulu Masya Allah fasilitas yang sangat terbatas. Maka respon Abu Bakar fabaka, beliau menangis. Ya Allah. Saat itu Ibunda Aisyah ngelihat, aku baru tahu ada orang yang tak kalah bahagia ekspresinya adalah nangis. Itu saat kejadian Rasul pilih ayahku untuk menemani dirinya hijrah. Saking bahagianya Abu Bakar, maka beliau menangis jamaah. Allahu Akbar. Ya. Beliau menangis karena udah lama memang Abu Bakar selalu bertanya, ya Rasul kapan kita hijrah? Kata Nabi, la ta'jal, jangan buru-buru, belum ada perintah dari Allah. Maka tatkala Rasul menyampaikan, udah diperkenankan oleh Allah untuk hijrah. Dan beliau dipilih untuk menemani Rasul SAW, bahagia banget jemaah. Padahal ini bukan safar yang enak jemaah. Kita kalau sekarang nih kayak safar umroh, antum dikabarin, yuk ikut anak umroh, seneng ya, gimana gak enak. Ya fasilitas enak. Ibadah yang enak tuh umroh jemaah, Masya Allah. Ibadahnya bisa kita selesaikan cuma dalam tempo 3 jam selesai. Udah kenapa jadi 9 hari Ustaz? Kan gitu ya. Ya perjalanannya PP-nya 2 hari. Nah sisanya Masya Allah ibadah terus. Ya khususnya sholat fardu tuh. Gak ada momen terbaik yang ditunggu-tunggu oleh jemaah umrah di saat udah selesai umrah. Kecuali menunggu muadzin kumandangkan azan, kemudian kita berangkat. 5 waktu tuh berangkat ke masjid. Setiap pulang dari masjid, selesai mengerjakan sholat, mampir. 1 kresek dapat tuh. Gimana gak enak? 5 kali sholat, 5 kresek. Subhanallah. Ya ibadah, ya makan. Kemudian apalagi belanja, Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah berangkatin antum tuh umrah ataupun haji. Allahumma amin. Ya, di masa itu berat, hijrah itu berat, 450 km dengan iklim yang ekstrim, ya Allah, dengan keadaan alam gunung-gunung batu jemaah. Harrah, disebut Harrah itu gunung-gunung yang batunya hitam, keras, susah untuk dibongkar, gitu ya. Makanya kalau kita dapat ini, kalau umrah atau haji, itu jalan-jalan tuh terowongan kan banyak di sana. Itu gunung-gunung yang dibolongin jemaah. Masya Allah. Gunung dibolongin. Kenapa? Untuk ngancurin tuh susah. Akhirnya dibolongin. Masya Allah. Jadikan akses jalan. Subhanallah. Bagaimana di masa Nabi? Tentu hal yang berat ini.
Siapa sosok yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang begitu setia menemani perjalanan yang taruhannya adalah nyawa, bukan perjalanan enak nih. Tidak lain Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah. Dan yang mengambil peran dalam hijrahnya Nabi bukan cuma Abu Bakar seorang diri, tapi juga keluarganya nih. Di antaranya siapa? Putra beliau, Abdullah. Saudara kandungnya Asma tadi ya. Nah, itu ditugasin oleh Nabi, dia bolak-balik tuh. Jaga di depan atau di hadapan Gua Sur, tempat bersembunyinya Nabi dan Abu Bakar ya, di malam hari beliau ditugaskan tuh, Abdullah bin Abu Bakar tugas di situ menjaga. Kalau di pagi hari sampai menjelang sore ya, ditugaskan untuk kembali ke kota suci Mekah, ngelihat situasi kira-kira gimana nih yang dilakukan oleh Al-Gojo Quraisy yang terus mencari Nabi kita Muhammad SAW dan ayahnya. Gimana nih mereka, masuk rute mana nih, mau ngapain mereka, itu dipantau, dijadikan mata-mata oleh Nabi SAW. Tuh, ambil peran jemaah. Ini keluarga, wallahi keluarga yang diberkahi, Masya Allah. Kemudian Asma itu yang nyediain makanan jemaah untuk Nabi dan ayahandanya Abu Bakar. Ingat gak julukan Asma? Ada yang ingat? Rasul tuh kalau ngasih julukan itu punya kandungan makna yang luar biasa dalam jemaah. Ini bentuk penghargaan Nabi kepada Asma. Jasanya ini yang sangat besar jemaah. Kelihatannya remeh tapi besar. Sangat menentukan perjalanan sejarah berikutnya. Apa julukan untuk Asma? Ada yang tahu? Anak kasih hadiah. Fulus 50.000. Aywa, bahasa Arabnya apa? Dua ikat pinggang, pemilik 2 gesper gitu ya. Antum bahasa Arabnya. Zatun nitaqain. Jadi perempuan zaman dulu tuh kalau ingin kerjanya gesit gitu ya, mereka pakai ikat pinggang tuh agar nggak gampang melorot dan sebagainya. Nah Asma punya tuh ikat pinggang ya, pengikat di bagian pinggangnya. Saat Nabi SAW hijrah dan kemudian diketahui Nabi bersembunyi di Gua Sur. Jadi Gua Sur itu jangan antum ngebayangin mirip seperti gua-gua yang ada di Indonesia, mulut guanya gede, enggak. Jadi justru celah mulut guanya itu ada di bawah, jemaah, posisi di bawah. Ya, celah kecil doang gitu loh. Jadi masuknya sangat mungkin tuh dalam keadaan nunduk dulu, ngendap-ngendap, masuk baru. Masya Allah. Rasul dan Abu Bakar bersembunyi 3 hari 3 malam di situ. Ya, Masya Allah. Dan yang bawain makanan untuk kebutuhan logistik Rasulullah dan bapaknya Asma, yaitu Abu Bakar, tidak lain Asma. Nah zaman dulu tuh kan susah untuk menyiapkan makanan, gimana agar makanannya nggak tumpah dan sebagainya, itu butuh diikat. Dan zaman dulu pun susah untuk mencari tali jemaah. Asma punya ikat pinggang, tapi cuma 1 yang ia miliki. Sedangkan kebutuhannya 2, maka beliau belah 2 tuh. Ya, Masya Allah. Makanya Nabi SAW tahu nih, ya usahanya Asma. Sampai-sampai dia menjadikan ikat pinggang yang dia miliki satu-satunya dia belah 2 tuh. Agar makanan yang ia siapkan bisa sampai dalam keadaan tetap utuh untuk Nabi dan ayahandanya. Maka Nabi menyebut dia dengan sebutan Zatun Nitaqain. Ya, seorang wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Yang itu sangat menentukan proses hijrahnya Nabi. Kenapa? Dengan sebab punya ikatan ya, atau makanan yang disiapkan itu ya ada ikatannya, maka tentu Nabi bisa menikmati makanan tersebut sampai kemudian pergi ke kota suci Madinah. Masya Allah. Ya, jadi luar biasa nih keluarga yang diberkahi. Kemudian Nabi pernah juga mengatakan tentang sosok Abu Bakar, mulianya dirinya. Beliau mengatakan, ma nafa'ani malun qad ma nafa'ani malu Abi Bakar. Aku nggak pernah mengambil manfaat ya dari harta seorang yang begitu dahsyat sebagaimana aku mengambil manfaat dari hartanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu sudah menginfakkan hartanya di saat banyak orang belum mau mengeluarkan harta untuk membantu Nabi. Di awal-awal dakwah itu disampaikan oleh Nabi, kan masih banyak penentang-penentang dakwahnya kan. Abu Bakar orang pertama yang masuk Islam.
dari kalangan laki-laki dewasa. Ya, huwa awwalu man aslama minar rijal. Ya, orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang menarik adalah Abu Bakar masuk Islam, ya termasuk orang pertama yang masuk Islam dari kalangan luar keluarga Nabi. Karena orang-orang pertama yang masuk Islam itu kebanyakan dari keluarga Nabi. Istri beliau Khadijah, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak. Kemudian ada juga Zaid ibn Al-Harithah. Abu Bakar ini di luar keluarga nih, Masya Allah. Tapi masuk Islam. Kesetiaan yang luar biasa juga beliau tunjukkan. Memang proses masuk Islamnya gampang. Kita nanti insya Allah dapat cerita tentang Umar ibn Al-Khattab. Alot kan ya. Alot tuh. Ya, bawa golok dulu, tuh bawa pedang dulu. Mau bunuh Nabi kan, baru kemudian masuk Islam. Abu Bakar enggak. Karena memang udah CS dari sejak muda. Usianya enggak terpaut jauh. Ya, terpaut hanya sebatas 2,5 atau 2 tahun saja. Saat Rasul dinobatkan menjadi seorang Nabi dan Rasul usia 40 tahun, maka Abu Bakar berusia 38 atau 37,5 tahun. Sebaya. Bahasa kita sepantaran gitu ya. Dan kemudian ya dari sejak sebelum Islam ya itu pun udah CS. Di masa jahiliyah udah bersahabat. Bagaimana proses masuk Islamnya? Abu Bakar seorang tajir. Apa tajir? Pedagang ya. Nah, saat beliau ke Syam, beliau didatangi oleh seorang rahib atau pendeta, ahlul kitab. Dia tanya, min aina anta? Ana min Makkah. Ya, min ayyi qabilah? Dari kabilah Quraisy, suku Quraisy. Kaget nih. Rahib atau pendeta ini kaget. Oh, ini jangan-jangan nih Nabi akhir zaman. Ya karena memang ahlul kitab tahu persis tentang sosok Nabi akhir zaman. Diberitahu lewat kitab suci umat-umat terdahulu. Makanya sampai-sampai ahlul kitab atau golongan Yahudi dan Nasrani tahu tentang sosok Nabi sebagaimana mereka mengetahui tentang sosok anak-anak mereka. Ya, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Mereka mengetahui tentang sosok Nabi akhir zaman sebagaimana mereka mengetahui tentang sosok anak-anak mereka. Detail gitu ya. Asalnya dari mana, dari suku mana, keadaan orang tuanya gimana, tahu. Nah begitu Abu Bakar jawab, saya dari Mekah. Saya termasuk orang dari kalangan Quraisy. Maka pendeta ini awalnya nganggap, wah ini dia nih, nabi. Tapi kemudian diuber lagi dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana keadaan orang tuamu? Beliau katakan orang tuaku baik, sehat. Hati masih hidup. Akhirnya barulah sadar pendeta itu, oh ini bukan. Kenapa? Ya karena sesungguhnya Nabi penutup akhir zaman, bapaknya atau orang tuanya sudah meninggal. Sejak Nabi SAW ya itu dalam kandungan. Berarti ini bukan kan, gak ada kecocokan dalam hal ini. Maka pada akhirnya apa yang terjadi jamaah rahimanallah wa iyyakum. Akhirnya Abu Bakar bertanya, kenapa engkau bertanya seperti itu? Ya ada sesuatu apa? Maka beliau ceritakan, aku mengetahui dari kitab suci yang ia ilmui ada Nabi penutup akhir zaman yang berasal dari Mekah, berasal dari orang-orang Quraisy. Tapi satu poin yang berbeda, orang tua Nabi tersebut telah wafat. Akhirnya Abu Bakar pun dia pulang ke Mekah, singkatnya seperti itu. Dan ternyata saat itu Nabi sudah dinobatkan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nabi kita Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau mulai menyatakan kepada orang-orang yang beliau temui, aku adalah seorang utusan Allah. Dan beliau pun saat ketemu Abu Bakar, beliau sampaikan. Ya, bahwasanya dirinya telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lihat respon Abu Bakar, langsung connect, ini bener nih. Itu dia tuh. Yang saat aku di Syam ketemu dengan seorang pendeta, seorang rahib. Ya aku dikira Nabi, oh ternyata sahabatnya sendiri. Makanya beliau gak ragu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengikrarkan ya 2 kalimat syahadat sebagai pertanda seseorang masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Dan sejak beliau masuk Islam, beliau pun saking setianya kepada Nabi, ikut memainkan peran sebagaimana tugas Nabi. Ngapain? Berdakwah. Ngajak orang untuk masuk Islam. Makanya masuk Islamlah Utsman ibn Affan. Ya, masuk Islam juga Thalhah ibn Ubaidillah.
Masuk Islam juga Az-Zubair ibn Al-Awwam. Masuk Islam juga diantaranya sahabat yang kaya siapa? Selain Utsman, Abdurrahman ibn Auf. Tuh. Masuk Islam. Lewat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Otomatis ya kita tahu bagaimana prestasi ibadah, keimanan yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat besar ini yang mereka masuk Islam ya atas ajakan Abu Bakar. Maka semua ketaatan, kesalehan, pahala yang mereka dapatkan Abu Bakar pun dapat. Ini jemaah, bagaimana kita beramal cerdas tuh begitu. Ya. Kita beramal seorang diri tapi bagaimana kita juga punya peluang mendapatkan transferan pahala dari orang lain. Di antara caranya adalah berikan petunjuk-petunjuk kebaikan kepada orang lain. Yang semoga orang lain itu mau ikuti, maka kita dapat tuh transferan pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mau mengamalkannya, maka bagi kita pahala. Ya, yang terus diberikan, Masya Allah. Ya, ini luar biasa jemaah rahimanallah wa iyyakum. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar juga sahabat yang enggak pernah merasa sayang ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di saat Umar ibn Al-Khattab mewakafkan atau menginfakkan setengah dari hartanya dan beliau merasa enggak ada satu sahabat pun yang mampu menandingi infak dia. Tapi ternyata summa jaa Abu Bakar. Abu Bakar datang kemudian belum menginfakkan semua hartanya. Ajib. Ya. Sampai kemudian Rasul bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Cukuplah Allah dan Rasulnya. Sebagian ulama fikih mengatakan seseorang diperkenankan untuk menginfakkan semua hartanya itu hanya Abu Bakar. Adapun yang lainnya nggak diperkenankan. Makanya ada riwayat yang juga sahih ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas beliau sakit keras, belum minta izin kepada Nabi untuk menginfakkan semua hartanya. Nabi bilang jangan, setengahnya ya Nabi, jangan, sepertiga, ya itu pun udah cukup banyak. Sebagian ulama mengatakan kenapa kok beda hukum yang berlaku pada Abu Bakar dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas? Karena kualitasnya berbeda. Kualitas keimanannya berbeda antara sosok Abu Bakar dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jemaah. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Sahabat yang sangat disayangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, bahkan ya di saat pernah terjadi persengketaan atau ribut, biasalah itu bumbu dalam persahabatan ya. Ini kisah penutup jemaah. Ya. Jika antum pernah merasakan hubungan yang tidak harmonis kepada sahabat yang antum udah jalani bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, CS antum tiba-tiba slack gitu ya. Antum contohlah bagaimana persahabatan yang pernah dijalani oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar ibn Al-Khattab. Ini sahabat yang luar biasa nih. Ya Allah. Dan ketiganya bersama Nabi pun tetapkan disatukan. Ya kuburannya berdekatan, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Luar biasa. Bukan berarti sahabat yang setia itu gak pernah ada persengketaan atau perselisihan. Ada, biasa itu jemaah. Abdurrahman bin Auf pernah ribut-ribut sama Khalid ibn Walid. Pernah tuh. Sampai Rasul turun tangan tuh. Ngedamain. Termasuk juga Abu Bakar dengan Umar ibn Al-Khattab. Dua sahabat yang paling mulia. Ya. Taib. Jadi satu hari ya ada sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan Abu Bakar. Ya. Kemudian membuat Abu Bakar kesal. Tapi pada akhirnya Abu Bakar sadar ini keliru nih. Sikap kayak gini gak baik. Akhirnya belum minta maaf kepada Umar ibn Al-Khattab. Tapi Umar juga udah terlanjur jengkel jemaah. Permintaan maafnya Abu Bakar gak diterima. Ya Allah. Ya wajar kita kadang-kadang suka begitu kan. Lagi mangkal banget sama sahib kita nih. Ya Allah. Ya. Bisa jadi begitu. Terjadi sama Abu Bakar dan Umar. Akhirnya Umar baru sadar, ya Allah kok gue perlakukan ini sahabat yang mulia nih Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang baiknya luar biasa. Ya gak mau maafin tatkala dia udah minta maaf. Cuma Abu Bakar udah pergi. Ya, akhirnya segeralah Umar ibn Al-Khattab mendatangi rumahnya Abu Bakar.
Dia katakan, "Atsamma Abu Bakar." Abu Bakar ada di rumah enggak? Kata orang rumah, Abu Bakar enggak ada di rumah. Ini karena saking CS-nya, Umar langsung connect. Kalau sahabatnya lagi enggak ada di rumah, hampir bisa dipastikan saat itu Abu Bakar sedang bersama Nabi. Ya, maka datanglah Umar, ya, menghampiri Abu Bakar yang diketahui bersama Nabi di masjid. Masya Allah. Dari kejauhan, Nabi SAW melihat Umar datang. Ihmarra wajhuh, merah wajahnya. Masya Allah. Rasul itu kalau marah tuh tampak dari raut mukanya, merah. Ya, karena Rasul udah dapat cerita. Jadi tatkala Abu Bakar pergi udah minta maaf, nggak dimaafin, Abu Bakar merasa resah nih, gimana nih, udah membuat kecewa sahabatnya. Ya, beliau nggak ingin persaudaraan yang rusak. Akhirnya beliau minta solusi kepada Nabi, ceritalah sama Nabi. Tapi ceritanya Abu Bakar kepada Nabi tentang perselisihannya dengan Umar bin Khattab bukan untuk cari dukungan. Kalau orang zaman sekarang gitu ya, biar dia dukung gue nih, ntar lu kalau lu datang dimarahin nih sama guru gue gitu kan. Enggak. Ya, pengen cari solusi, jangan sampai nih persaudaraan yang baik jadi rusak. Kenapa? Terakhir saya dapati sahabatku Umar tuh belum maafin aku, ya Rasul, ini gimana? Ya, padahal aku udah minta maaf ya Rasul. Ini gimana solusinya? Ya Rasul tahu Umar marahin sahabatnya nih. Masya Allah. Apa yang terjadi? Begitu datang Umar, merah wajahnya. Ya, maka beliau mengatakan, jangan engkau sakiti sahabatku yang satu ini nih. Ya, jangan pernah kalian menyakiti sahabatku yang satu ini. Di saat dulu gak ada orang yang beriman kepada diriku, maka beliaulah yang membenarkan diriku sampai mendapatkan gelar As-Siddiq yang selalu membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Di saat orang lain gak ada yang mau infakkan hartanya untuk membantu dakwahnya Nabi, maka keluar dari hartanya Abu Bakar tuh. Masya Allah. Ya, jangan kalian ganggu dia, jangan kalian sakiti sahabatku. Masya Allah. Sejak kejadian itu gak ada lagi tuh yang berani nyakitin Abu Bakar yang Siddiq. Artinya apa? Begitu spesial Abu Bakar di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memang merasakan betapa cintanya Abu Bakar As-Siddiq ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak sebenarnya kisah-kisah kemuliaan sosok Abu Bakar, tapi sayang waktu kita yang sangat singkat. Baik, ada pertanyaan sebelum Anda tutup? Insya Allah nanti kita buat berseri saja ya. Nah, karena kita banyak manfaat ya dengan mengambil ya pelajaran dari sosok Abu Bakar insya Allah. Tapi paling tidak satu sahabat itu dua pertemuan lah. Nah, ya. Jika tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan sampai di sini. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.